Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillahi amma ba'du. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu Ibu Nena Dunianti SPDMPD dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 6 akan membahas materi tentang Pancasila sebagai dasar negara. Selanjutnya, makna Pancasila sebagai dasar negara. Bahwa Pancasila digunakan sebagai dasar atau fundament untuk mengatur pemerintah negara, ataupun sebagai dasar untuk mengatur seluruh penyelenggaraan negara. Maka, makna Pancasila sebagai dasar negara bisa didefinisikan sebagai kaidah negara yang fundamental, yang artinya sebagai hukum dasar, baik itu yang tertulis atau yang tidak tertulis, dan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam negara Indonesia sudah seharusnya bersumber dan ada di bawah pokok kaidah negara yang fundamental. Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila menjadi satu-satu jalan dasar paling utama bagi bangsa Indonesia untuk menjalankan kehidupan bernegara. Itu mengapa wajib bagi kita untuk memahami makna Pancasila sebagai pandangan hidup masyarakat Indonesia. Nama Pancasila sendiri berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua kata, yaitu panca yang artinya lima dan sila yang artinya prinsip atau asas. Hal itu berarti terdapat 5 pedoman penting yang perlu dipegang teguh rakyat Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Adapun 5 prinsip yang dijadikan sila dalam Pancasila ialah ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Selanjutnya, fungsi Pancasila dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Yang pertama, Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Pancasila dalam hal ini digunakan sebagai dasar untuk mengatur pemerintahan negara. Dengan kata lain, Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan aparatur negara yang sesuai dengan bunyi dan isi yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang kedua, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Fungsi Pancasila ini sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia dalam hal ini berperan sebagai petunjuk hidup sehari-hari yang juga merupakan satu kesatuan yang tidak akan bisa dipisah-pisah antara dengan yang lain. Yang ketiga, jiwa bangsa Indonesia merupakan jiwa bangsa yang lahir bersamaan dengan adanya atau terbentuknya bangsa Indonesia, yaitu pada zaman Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit. Yang terakhir, sumber hukum negara Indonesia. Sebagai sumber dari segala hukum, Pancasila merupakan hukum bagi negara kesatuan Republik Indonesia. Sumber hukum Indonesia ini bermakna sebagai pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita hukum beserta cita-cita moral yang meliputi suasana kejiwaan serta watak bangsa Indonesia. Selanjutnya, tentang tujuan Pancasila sebagai dasar negara. Tujuan Pancasila yang juga merupakan tujuan NKRI terdapat pada Undang-Undang 1945 pada alinea keempat. Yang pertama adalah untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, untuk memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan yang terakhir adalah ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Yang terakhir adalah pembahasan tentang filosofi Pancasila sebagai dasar negara. Dalam setiap sila dalam Pancasila memiliki filosofi tersendiri yang perlu dipahami. Seluruh masyarakat Indonesia tentu sudah tahu bahwa lambang Pancasila adalah seekor burung Garuda yang memiliki makna kekuatan dengan warna emas sebagai simbol kemuliaan. Sementara lambang pada setiap tubuh Garuda yang terdiri dari 17 jumlah bulu, 8 bulu di ekor, 19 bulu di pangkal ekor, dan 45 bulu di leher menggambarkan waktu kemerdekaan Indonesia yang diproklamasikan yakni pada 17 Agustus 1945.
burung Garuda Pancasila yang mencengkram sebuah gulungan dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika memiliki arti kesatuan dalam keberagaman, meskipun berbeda-beda namun tetap satu. Mungkin sekian dari kelompok kami. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.